Oke, kali ini akan sedikit berbeda jika biasanya kita membuat breakdown dari cerita atau bahkan episode terbaru. Karena beberapa permintaan nih, maka kita akan bikin konsep baru, yaitu breakdown misteri yang masih banyak yang belum terungkap dalam cerita masa lalu Shinobi atau bahkan pop culture, berdasarkan beberapa data dan sumber yang bisa berhubungan satu sama lain. Tapi disclaimer on di sini ya, dalam breakdown misteri ini kebenarannya juga belum pasti, namun kemungkinan nih suatu hal itu berhubungan. Nah, salah satu yang mungkin saja terjadi adalah hubungan Amado dengan para Pain. Ya, untuk tema breakdown misteri pertama kita kali ini, kita akan coba gali lebih dalam lagi mengenai ilmuwan super jenius di era ini, Amado. Bagaimana jika bisa mendapatkannya, dan bagaimana pula ia bisa mengambil DNA legenda Sannin, sementara Kabuto saja tidak mampu melakukannya. Nah, ini semakin ramai kemarin setelah alat ninja yang digunakan untuk keluarnya Delta Kara itu sama dengan yang dimiliki oleh The Sage of Six Paths. Oke, mari kita mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown hubungan Amado serta para Pain. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, cerita ini dimulai dari beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah desa hujan yang tak pernah berhenti, Amegakure. Mereka memiliki para pemimpin legendarisnya, Tendo, atau yang dikenal sebagai Pain Rikudo. Nah, di sisi Tendo, dia juga didampingi oleh penasihat atau bahkan orang yang paling ia lindungi, yaitu Lady Angel Conan. Singkat cerita, mereka itu adalah para benda mati yang kemudian digerakkan dengan power Sage of Six Paths milik Nagato. Nah, karena Tendo sebagai pemimpin itu layaknya Jigen, di mana tubuhnya adalah milik sahabatnya sendiri, yaitu Yahiko. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang nih sekarang, setelah masuknya Kara dan senjata ilmiah mereka itu menggunakan berbagai peralatan-peralatan canggih. Dan kalau dia mati, di masa lalu pun Pain ini juga telah menggunakannya. Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, sekarang gini, gimana ceritanya para Pain ini bisa memiliki banyak sekali senjata atau bahkan benda yang terbilang modern saat itu? Apakah Tendo atau Nagato bisa melakukannya sendiri? Kemungkinan tentu tidak kan. Tendo dan Nagato memanglah kuat, tetapi mereka itu bukanlah ilmuwan. Nah, jauh dari kata itu malah. Nah, kalian ingat gak bahwa kekacauan Akatsuki awal disebabkan oleh Hanzo Salamander itu yang membuat Nagato itu marah, dan akhirnya ia menggunakan Rinnegan-nya itu lalu mengorbankan kakinya setelah Hanzo melakukan teknik katon kertasnya itu. Setelah kita melihat jika Nagato hanyalah bekerja di balik benda seperti kursi roda yang terbilang modern, di mana tubuhnya itu menempel di situ dan terlihat beberapa kabel seperti masuk ke dalam kursi tersebut. Nah, ini memang sangat unik sih, dan itu barulah kemisteriusan yang pertama. Nah, kita akan berikan contoh lain yang lebih masuk akal lagi. Kalian ingat salah satu anggota Pain, dia bernama Surado Pain. Nah, inilah Pain yang terbilang layaknya cyborg Kara sekarang ini. Dia ini bisa merubah bentuk tubuhnya ke berbagai mode serangan, dengan tentunya mengandalkan mekanik dalam tubuhnya itu. Nah, ia bahkan bisa mengeluarkan gergaji atau bahkan menembakkan misil dari tangannya itu. Dan tentu inilah Pain yang paling merujuk ke modifikasi Sains Ninja. Nah, lalu pertanyaan kan sekarang gini, apakah mungkin nih ada pria lain selain Orochimaru yang membantu mereka? Oke, wait. Kita harus paham dulu nih bahwa keberadaan Orochimaru bergabung dengan Akatsuki adalah sesudah mereka itu membasmi Hanzo, dan Tendo pun sudah berada dalam kursinya itu. Dan ketambahan lagi, para petinggi Pain sendiri juga mewaspadai legenda Sannin itu. Dan ini tentu bukan masuk akal jika Orochimaru yang membantunya. Lalu, apakah memang Amado? Ini maybe yes, maybe no. Tapi ini memang sangat menarik sih, karena siapa lagi coba kalau bukan ilmuwan yang satu ini. Meskipun belum ada bukti pasti, tetapi gini loh, gak mungkin ceritanya jika Amado ini hanya ilmuwan yang muncul secara tiba-tiba, tanpa tentunya memiliki track record di masa lalu. Dan ini pasti gak masuk akal banget sih. Nah, yang mungkin terjadi, Amado ini sudah ada di era masa lalu, dan tentu jika mengacu umurnya yang sudah tua sekarang ini, dia itu ada hubungannya di masa lalu. Dan versi kita di sini, dia ini adalah bagian dari para Pain, seorang pengikut setia dari Tendo. Nah, oke, sabar dulu nih. Kita jelaskan berdasarkan beberapa asumsi dan beberapa info yang sudah kita dapatkan. Pertama, kalian ingat nggak saat Delta dikalahkan oleh Naruto kemarin itu, Delta ini bisa bangkit kembali loh. Dan konsep Delta ini mau dihancurkan beberapa kali, asalkan kamera pengintai yang menyimpan kesadarannya itu masih utuh. Amado bisa menempatkannya di sebuah benda, lalu cadangan Delta akan mengganti Delta yang sama dengan pikiran Delta yang masih utuh. Nah, inilah konsep yang menarik tentang Sains Ninja dari Amado sendiri. Nah, kita tarik ke belakang juga nih. Kalian ingat nggak saat dimana Tendo Pain sebelum melawan Jiraiya, dia akhirnya juga masuk ke sebuah tabung tuh.
Nah, layaknya milik Delta tetapi dengan versi yang lebih kuno. Saat itu ketika Tendo ini masuk, ia akhirnya membangkitkan beberapa Pain yang lainnya untuk melawan Jiraiya Sannin pada saat itu. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini, bukankah itu seperti cara Amado menyelamatkan Delta? Nah, bagaimana opsinya jika saat itu adalah objek eksperimen Amado yang belum sempurna, dan sementara di era Boruto sendiri, objek sains ninja itu telah Amado kembangkan sedemikian rupa? Oke, kemudian kedua adalah soal benda-benda canggih Nagato. Nah, seperti yang kita bilang di awal, bahwa Nagato ini memiliki semacam kursi canggih atau bahkan benda yang menopangnya itu. Tidak mungkin kan kekuatan Rikudo menciptakan hal semacam itu? Ini jelas ada campur tangannya dengan seorang ilmuwan. Dan mengingat Amado sudah cukup tua sekarang ini, masih ada kemungkinan nih jika satu ini tuh terlibat dalam semua hal ini. Pain sendiri selain menggunakan kursi dan tabung eksperimen tersebut, mereka juga menggunakan manipulasi tubuh yang disempurnakan dengan sains ninja. Dan di era masa lalu memang kita tidak pernah sadar, tapi setelah sekarang memasuki era Kara yang semuanya hampir dimodifikasi menggunakan sains ninja, maka cukup masuk akal jika Surado Pain ini berhubungan dengan Amado sendiri. Nah, ini sangat menarik. Kita tahu layaknya Delta, Victor atau bahkan Aokara yang tubuhnya juga menjadi bagian dari sains ninja, Surado ini dulunya adalah manusia. Dan Jiraiya sebagai awal perjalanannya itulah yang melenyapkannya. Namun setelah mereka bertarung lagi di negara hujan Amigakure, Jiraiya akhirnya sadar nih jika mereka adalah orang-orang yang telah dikalahkannya di masa lalu. Bukankah ini menarik jika Amado terlibat dari semua kekacauan ini? Nah, ditambah lagi nih, kita pasti tahu jika Amado ini membuat Kashin Koji untuk mengimbangi dan membantu misinya dalam menggagalkan rencana Jigen, karena Koji sendiri adalah kloningan dari DNA Jiraiya Sensei. Nah, kalian ingat perkataan Kabuto di masa lalu bahwa ia mengatakan kepada Tobi dia tidak bisa lebih jauh lagi mendapatkan DNA dari Jiraiya. Ya, meski saat itu juga diusahakan memungkinkan masih terjadi, namun ia malah membiarkannya. Nah, banyak spekulasi tentang ini nih. Jika sesaat tangan Jiraiya itu dihancurkan, Amado langsung mengambilnya dan menyimpannya ke sebuah benda yang bisa mengawetkan sesuatu. Nah, ini jelas masuk akal jika caranya seperti itu. Nah, dari sini, jika spekulasi dari asumsi seperti ini, maka sangat memungkinkan nih jika Amado dahulu di masa lalu adalah bagian dari Akatsuki atau orang kepercayaan dari Tendo dan Konan sendiri. Dan perlu diketahui, orang seperti Amado ini memang menarik loh. Dia itu selayaknya ikan kecil di tengah lautan luas dengan hiu-hiu besar di sampingnya, namun ia tetap tenang sambil merasa dirinya akan terus dibutuhkan. Namun lebih jauh dari itu, Amado ini kalau dipikir-pikir entah niatnya baik atau bahkan enggak, sudah sangat jelas nih. Yang paling berbahaya dari Amado adalah pola pikirnya dan kejeniusannya itu. Sesuatu yang sangat mirip dengan Shikamaru Nara atau bahkan kejeniusan pola pikir dari Sannin Orochimaru. Masih kita nantikan guys perihal Amado ini. Oh ya, lalu bagaimana dengan Jigen? Bagaimana Jigen mendapatkan Amado sendiri? Ya, mungkin setelah Pain ini bubar dan Akatsuki terpecah belah, Amado itu lebih memilih kabur saja nih dari orang-orang itu. Ketambahan mungkin ia juga tahu maksud dari Tobi. Nah, dari sebuah momen mungkin saja nih ia akhirnya tahu jika ada seseorang yang memiliki visi misi besar layaknya Pain, tetapi orang ini adalah Otsutsuki yang setara dengan Kaguya. Nah, ini tentu bukanlah hal yang diinginkan Amado jika bumi ini akan diserang, dan itulah kenapa ia bekerja sendirian, mencoba tenang dan menangani semua ini sambil mengawasi dari dalam dengan kejeniusannya itu sambil menciptakan beberapa manusia modifikasinya. Nah, salah satunya adalah Kashin Koji. Nah, kita ingat nggak kenapa orang-orang sangat menyukai Tendo atau bahkan Nagato? Ya, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka memiliki visi yang sangat mulia, yaitu kedamaian. Dan seperti yang selalu dikatakan oleh Tendo, bahwa dia mengatakan seperti ini: kedamaian, dunia tanpa peperangan. Melalui kedamaian aku akan membawa keadilan yang sejati. Jika kau juga memiliki rasa kedamaian, sekarang tunjukkanlah padaku jika itu adalah pilihan yang benar. Uzumaki Naruto. Nah, mungkin itulah yang mendasari kenapa Amado itu juga mungkin saja terlibat dalam organisasi itu sejak lama, karena ia memiliki ideologi yang sama dengan Pain dan Nagato itu, yaitu adalah kedamaian. But tetap saja nih, ini bisa saja salah dan bisa saja ada benarnya. Tapi yang jelas, ilmuwan bernama Amado ini masih menyimpan berbagai kemisteriusan mengenai pribadinya itu. Gimana menurut pendapat kalian guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown misteri yang pertama ini, mengenai hubungan Amado dengan para Pain. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.